Saya pikir sudah ke Jogja. Ini untuk apa namanya? Untuk menilai harga tanahnya saya pakai cara perhitungan yang kemarin diajarin sama Pak. Ya, nggak apa-apa. Coba kita lihat. Ini dipresentasiin Pak. Hah? Dipresentasiin. Ya iyalah. Kalau nggak gimana saya mau melihatnya, mau mereviewnya. Aduh. Di sini kan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan presentasikan hasil penilaian saya yang di sini yang aset yang dinilai itu yaitu rumah saya dengan luas tanah 200 meter persegi dan luas bangunannya 150 meter persegi. Terus di sini kita menggunakan asumsi harga bangunan yaitu RCN Kota Jogja yang dimana rumah sederhana yaitu 2.390.000 per meter persegi. Yang di sini pembanding satunya itu luas tanahnya 105, luas bangunannya 54. Terus pembanding 2 itu 124 dan luas bangunannya 110. Mbak Dian, maaf saya potong. Ini filenya mana? Kok nggak kelihatan? Nggak kelihatan ya, Pak? Hah? Ini, Pak. Ada yang kelihatan, saya kok nggak kelihatan? Nggak ada. Sama Pak, saya juga nggak kelihatan. Coba saya ulang. Hah? Bentar saya share ulang, Pak. Mungkin gangguan kayaknya. Sudah kelihatan, Pak? Nah, ini baru kelihatan. Ya. Oke, nah ini. Ya, silakan teruskan lagi. Terus, aset yang dinilai pembanding 3 adalah rumah tinggal. Aset yang dinilai itu luas tanahnya 250, terus bangunannya 150. Terus pembanding satunya itu luas tanahnya 105, luas bangunannya 54. Ini pembanding 2-nya 124 dan luas bangunannya 110, dan pembanding 3 luas tanahnya 110 dan luas bangunannya 50. Semuanya ini dalam meter persegi. Di sini saya menggunakan lokasinya itu menggunakan ranking karena posisinya itu berbeda-beda. Yang ini yang pembanding 2 ranking 1, saya merankingkan ranking 1 karena posisinya itu tepat di depan jalan besar, jadi posisinya itu strategis. Terus yang ranking 2 ini posisinya di jalan di depan, di pinggir jalan juga, akan tetapi jalannya itu tidak terlalu besar sehingga saya merankingkan ranking 2. Terus yang ini aset yang dinilai ini ranking 3 karena posisinya di dalam gang tetapi dekat dengan jalan raya. Terus sedangkan ranking 4 ini posisinya itu di dalam gang dan akses ke sananya itu sempit. Nah, sebentar, kita review satu-satu ya, maksudnya jangan sampai selesai dulu, jadi biar nggak kehilangan momentum gitu loh, latihannya. Nah, coba lihat, kan ada kemarin itu lokasi pembandingnya, ada ya? Kalau nggak salah saya ada kasih filenya ya, ada nggak? Iya, Pak. Hah? Nggak ada? Ada, Pak. Ada. Nah, dilihatkan di mana pembanding satunya di mana, pembanding 2-nya di mana, pembanding 3-nya ada di mana. Jadi biar menguatkan ranking-ranking ini gitu. Iya, Pak. Saya buka Google Maps apa gimana? Soalnya belum saya taruh di sini, Pak. Oh. Belum ditaruh ya? Iya. Nah, oke. Nah, jadi maksud saya masukan dari saya adalah nanti ini kan pembanding 1 itu kan disebut ranking 2.
Pembanding 2 disebut ranking 1. Pembanding 3 itu disebut ranking 4. Dan aset kita sendiri ranking 3. Nggak ada masalah. Nanti di Google Maps coba dilihat. Nah, kemudian dikasih tahu titiknya. Ini pembanding 1 di sini, pembanding 2 di sini, pembanding 3 di sini. Sehingga itu menguatkan mengapa kita menyebut ranking 1, 2, 3, dan 4. Mungkin selain ini kita ini aja ya, maksudnya diskusi ya. Jadi maksudnya jangan pemaparan terus. Nanti kalau Mbak Dian yang mau tanya sama saya juga nggak ada masalah. Nah, jadi pada saat kita melihatkan di Google Map itu, pembanding itu orang semua juga tahu. Terus yang kedua, itu juga diperhatikan adalah CBD-nya, ya kan? Maksudnya CBD itu ke dekat mana dia lebih ke bisnisnya, bisnis centernya, ya. Walaupun jalan besar misalnya sama-sama jalan besar, nah yang lebih dekat ke CBD itu pasti lebih tinggi rankingnya, gitu ya. Jadi dalam hal pemilihan itu kita juga harus melihat CBD-nya. Jadi jangan cuma hanya luas jalan atau lebar jalan saja. Gitu ya, Mbak Dian dan Mas dan Mbak semuanya. Oke, teruskan. Ya, Pak. Terus di sini harga yang ditawarkan untuk pembanding 1 itu 270 juta. Terus yang pembanding 2 itu 750 juta dan pembanding 3 150 juta. Di sini saya tanya pembanding 1 itu menawarkan diskon 10%. Pembanding 2 itu 20%, dan pembanding 3 itu tidak menawarkan diskon. Terus di sini setelah dikurangin diskon, indikasi tanah dan bangunannya 207 untuk pembanding 1 270 dikali 10%, hasilnya 243 juta. Begitu pula yang lainnya, yang pembanding 2 600 juta dan pembanding 3 tetap cuma 150 juta karena tidak menerapkan diskon. Terus di sini harga bangunannya. Harga bangunan itu diperoleh dari luas bangunan pembanding dikali dengan 2.390, yaitu nilai RCN Kota Jogja untuk rumah sederhana. Yang hasilnya 129.060 untuk pembanding 1, 262.900 untuk pembanding 2, dan 119.500 untuk pembanding 3. Terus setelah mengetahui nilai bangunannya, indikasi nilai tanahnya itu dapat kita ketahui melalui indikasi tanah dan bangunan dikurangin harga indikasi bangunannya, hasilnya yaitu 113 juta. Meternya tinggal indikasi nilai tanah ini dibagi dengan luas tanah pembanding itu sendiri. Misalnya 113.940.000 dibagi 105, hasilnya tanah per meternya 1.085.000. Terus selanjutnya yaitu indikasi tanah dengan aset yang dinilai itu didapatkan melalui nilai indikasi tanah per meter dikalikan dengan luas tanahnya itu berapa. Jadi 1.085 dikali 105, jadi indikasi tanahnya itu 217.028.571. Akan tetapi nilai ini masih nilai kotornya yang dimana belum dikurangi dengan penyesuaian lainnya. Yang di sini penyesuaiannya itu ada belum ya. Kita bahas lagi ya. Jadi step by step ya. Jadi ya, supaya bisa memahami betul. Saya tidak mencek kebenaran data ya. Maksudnya ini saya kuliahnya ini
bagaimana caranya. Jadi kalau nanti mencek kebenaran data dan segala macam, ini nanti saja. Nah, sekarang nilai tanah per meter 1 juta, luas tanah 105, indikasi nilai tanah dengan aset yang dinilai 217. Berarti nilai kita yang 1 juta dikalikan dengan 200 meter, begitu ya? Pak, dan 200 meter maksudnya. Betul, ya. Nah, tapi di sini ada yang miss, ada yang luput. Kuliah kita ada salah satunya masalah depresiasi, ya. Nah, depresiasi itu masuk di mana? Bangunan yang kita nilai pembanding 1, 2, dan 3 itu kan sudah dihuni ya, sudah dibangun kan? Iya, Pak. Nah, jadi yang dikalikan dengan luas bangunannya itu bukan RCN-nya. Karena apa? Karena dia sudah dihuni. Nah, ini maksud saya kan. Jadi harusnya RCN-nya dikalikan dengan luas bangunan, itu kan ketemu nilainya. Dikurangi depresiasinya. Karena apa? Kita mau mencari nilai pasarnya kan. Nah, berapa depresiasinya? Kalau kemarin nggak salah di pertemuan keberapa saya lupa. Udahlah, fungsi dan ekonomi kayaknya susah ya. Nah, minimal fisik. Fisik itu paling gampang dari umur ekonomis ya. Nah, ditanya kalau pada saat kita survei itu, pembanding itu kita tanya, dibangun tahun berapa? Ini Pak. Dibangun tahun 2000, ini sudah ada datanya 2007. Berarti 13 ya. Nah, 13 tahun sudah kan? Nah, tapi di atasnya itu ini kan penyesuaian ini adjustment untuk tanah. Bener kan? Yang bawah loh. Nah, yang atasnya kan bangunan. Nah, jadi yang atas itu harusnya RCN dikurangi depresiasi. Jadi 13 kalau umur ekonomis rumah tinggal sederhana itu katakan 30 tahun, berarti 13 per 30 kali dengan RCN-nya. Nah, itulah nilai depresiasinya. Berarti nilai pasarnya adalah RCN dikurangi nilai depresiasi. Nah, gitu ya. Oke, teruskan lagi. Perbaikannya nanti ya, maksud saya nanti pada saat ujian, jangan sekarang perbaikannya. Nanti pada saat ujian filenya dikirim ke saya, nah nanti baru saya lihat lagi ya. Oke, silakan teruskan Mbak Dian. Terus setelah ketemu indikasi tanahnya, di sini ada penyesuaian tanahnya ranking 3. Seperti yang saya katakan tadi, di sini ada ranking 3, ranking 2, ranking 1, dan ranking 4. Di sini kalau untuk menyesuaikan dengan pembanding, ketika rankingnya lebih besar daripada pembanding, maka disesuaikan itu dikurangin. Karena ini saya ambil asumsinya itu 1% setiap rankingnya. Misalnya ini ranking 2, berarti karena ini ranking 3, yang dimana lebih rendah dari ranking 2, maka dikurangin 1%. Dan jika ranking 1 maka dikurangin 2%, dan karena ini ranking 4 di bawah ranking 3 maka ditambah 1%. Terus begitu juga dengan waktunya, aset yang dinilai itu dibangun pada tahun 2011, pembanding 1 2007, pembanding 2 2005, dan pembanding 3-nya 2010, yang dimana masing-masing tahun juga saya asumsikannya penyesuaiannya itu 1%. Jika ini 2007, maka untuk menyesuaikan dengan aset yang dinilai itu perlu ditambah 4% dan seterusnya. Terus di sini ada lebar jalan. Pada pada aset yang dinilai itu ada lebar jalannya 2,5 meter, pembanding 1-nya 5 meter, pembanding 2 6 meter, dan pembanding 3-nya 1 meter. Terus di sini
total penyesuaiannya 0,5% untuk pembanding 1, 0,5% untuk pembanding 2, dan 3,5% untuk pembanding 3. Setelah dilakukan dihitung penyesuaiannya, maka kita hitung total nilai setelah penyesuaian dengan mengalihkan indikasi nilai tanah dengan aset yang dinilai dengan penyesuaiannya. Ini nilainya itu 0,5% yaitu positif, berarti ditambah 1 ditambah 0,5 hasilnya 218.113.714 dan begitu pula selanjutnya. Terus di sini ada penyesuaian absolut, rumusnya itu absolut dari semua penyesuaiannya itu dijumlahkan, terus ketemu hasilnya 7,5% untuk pembanding 1, 12% untuk pembanding 2, dan 4% untuk pembanding 3. Total penyesuaian absolutnya yaitu 22,5%. Terus di sini untuk mengetahui bobotnya itu penyesuaian absolut yang tadi masing-masing pembanding tersebut dibagi dengan mutlak penyesuaian absolut itu sendiri. Terus nanti ketemu hasilnya 33, 51, dan 16%. Terus setelah itu, untuk mengetahui benar atau tidaknya penyesuaian tersebut, nilai yang di sini itu hasilnya harus 100%. Untuk mengetahui, terus yang selanjutnya itu, kan di sini sudah kita ketahui total penyesuaian absolutnya per objek itu berapa. Sedangkan di sini yang di bawahnya itu kita mengetahui membandingkan dengan keseluruhan objeknya. Jadi penyesuaian absolut yang tadi, yang hasilnya ini terus dibagi sama total penyesuaian absolut, nanti ketemunya 148%, 227, dan 69%. Terus selanjutnya 1 dibagi yang ini, terus ketemunya hasilnya 68, nanti hasilnya yang ini dan yang ini, kemudian 156 untuk pembanding, dan hanya 100%, tandanya sini 100%, berarti penyesuaiannya itu benar. Terus setelah itu, untuk mengetahui bobotnya, total penyesuaian yang telah dihitung tadi dikalikan dengan total nilai setelah penyesuaian. Hasilnya nilai tanahnya itu 57.473.500 untuk pembanding 1 dan 93.903.378 rupiah untuk pembanding 2 dan 32.408.235 rupiah untuk pembanding 3. Selanjutnya ini nilai tanah per meter setelah bobot, kemudian dijumlahkan, ketemu hasilnya nilai aset tanah totalnya itu 183.785.112, akan tetapi dibulatkan menjadi 183.785 juta. Dan setelah itu nilai tanah per meter setelah bobotnya itu dapat kita ketahui melalui hasil nilai tanahnya itu
dibagi dengan 200 yang kemudian hasilnya ketemu 918.925 rupiah. Ya, oke, sebentar kita review lagi ya. Satu, saya tidak mempermasalahkan masalah pembobotan karena sampai hari ini itu pun masih debatable ya. Nah, yang saya review di sini satu, penyesuaian di kalau lokasi nggak ada masalah karena sudah Mbak Dian ranking. Yang kedua, waktu. Nah, waktu ini bukan waktu gedungnya ya, bukan waktu bangunan. Karena kita menyesuaikan tanah. Ya, yang kita lihat penyesuaian itu tanah karena apa? Karena bangunannya sudah kita keluarkan. Nah, waktu itu adalah waktu penawaran atau waktu transaksi gitu loh. Jadi Iya, Pak. kalau dia waktu transaksinya lama, misalnya begini, udah dari 2 tahun yang lalu itu ditawarkan tapi nggak laku-laku, ya. Nah, itu kita diskon, kita kurangi. Jadi waktu di sini itu bukan bangunannya dibangun, tidak. Karena bangunan sudah kita keluarkan di atas. Benar kan? Ya, jadi yang disesuaikan waktu Iya, itu Pak. adalah waktu penawarannya. Karena kalau dia tidak tidak laku-laku, berarti sebenarnya ketinggian itu yang ditawarkannya, gitu. Ya, jadi waktu di Iya, sini Pak. itu adalah waktu untuk tanahnya, bukan waktu untuk bangunan. Oke ya. Nah, kemudian legalitas sama SHM, oke, nggak ada masalah. Lebar jalan ya silahkan, mau adjustment berapa, nanti lebih detailnya, makanya saya katakan teknis adjustmentnya nanti itu dibahas saja. Nah, kemudian yang penting paham mana yang di minus, mana yang di plus, ya. Jangan sampai terbalik. Nah, ini yang saya lihat. Besarannya tidak saya lihat memang. Jadi kalau ada yang terbalik besok, ya apa boleh buat, berarti nggak menyimak kan gitu ya. Iya, Nah ini Pak. Mbak Dian sudah sesuaikan mana yang di plus, mana yang di minus, nggak ada masalah. Jadi yang saya kira-kira yang ada ada yang perlu saya review baru saya sampaikan. Kalau tidak saya review berarti itu sebenarnya sudah benar ya. Nah, kemudian terkait dengan penyesuaian, ini masing-masing KJPP aja sampai hari ini masih berbeda, jadi nggak ada masalah. Jadi kalau nanti saya katakan, oh harusnya nggak begitu, nanti ya kalau ikut bergabung di KJPP ANA, kalau ketemu di KJPP lain, nanti malah saya yang disalahkan. Waktu kuliah dulu Pak Yos menyampaikan seperti ini, nah itu karena masing-masing KJPP itu berbeda-beda adjustment-nya, penyesuaian untuk total bobotnya ini. Nah, silakan. Ya, oke, ini sudah saya review, nanti diperbaiki saja apa-apa yang sudah saya review tadi ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ini untuk harga bangunannya, Pak. Ya, harga bangunannya mana? Ini kan luasnya 150. Ya. RTN per meternya itu 2.390.000. Ya. Terus RTN jadi total RTN-nya itu 358.500.000, akan tetapi kan ini belum dikurangin penyesuaiannya. Terus umur ekonominya itu 40 tahun. Umur efektif rumah tersebut yang dinilai itu 10 tahun. Pak, saya mau tanya, boleh nggak? Boleh. Sebentar, coba kembali ke worksheet yang sebelahnya tadi, yang tanah tadi. Ya. Oh ya, dibangun tahun 2011 ya? Iya. Ya, oke, nggak ada masalah. Ya, berarti 10 tahun ya umur efektif ya? 10 tahun. Terus, ya, mau tanya saya mau apa? tanya, ini umur fungsional sama umur ekonomis itu emang ukurannya 15% dan 10% apa bagaimana ya, Pak? Nah, waktu kuliah depresiasi berarti putus-putus sinyalnya. Jadi fungsi ini adalah kalau tidak sesuai fungsinya seperti saat ini. Maksudnya seperti ada kamarnya 5 tapi kamar mandinya 1 ya. Nah, itu kan nggak menyalahi fungsi lah, nggak sesuai lah. Maksudnya masa kamar 5, kamar mandi 1.
kecuali mungkin kos-kosannya mungkin ya, tapi itu sebenarnya sudah menyalahi fungsi. Harusnya kalau kamarnya 5, minimal kamar mandinya 3 kan gitu kan, jangan sampai kamar mandinya cuma 1, berarti sudah menyalahi fungsi. Nah, fungsi itu bagaimana cara menghitungnya? Kita menghitung berapa biaya membangun kamar mandi di rumah tersebut. Kalau sudah dapat, biayanya itu dibagikan dengan total nilai bangunan. Nah, dapat persentasenya gitu. Nah, tapi memang tadi makanya saya katakan kalau mau ditulis fungsi dan ekonomi silahkan, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau dikaitkan ada seperti Mbak Dian ini menuliskan penyusutan fungsi, itu dijelaskan mungkin di kolom sebelahnya di C itu kenapa 15% kan gitu. Tapi pada umumnya ya kalau rumah-rumah sekarang, rumah tinggal terutama ya, kan kita menilainya rumah tinggal. Itu rata-rata sih nggak ada penyusutan fungsinya. Karena itu sudah sesuai semua lah. Ada kamar 3, ya kamar mandi biar rata 2. Nggak ada kamar mandi itu cuman kamar 3, kamar mandi 1, itu hampir tidak ada sekarang. Apalagi kamar 5, kamar mandi 1 kan gitu. Terus ada yang bangunannya terlalu tinggi. Itu kan merusak fungsi sebenarnya. Maksudnya merusak fungsi itu apa? Ngapain bangunan tinggi-tinggi gitu loh. Wong cuman disyaratkan itu 3,8 meter saja sudah nyaman kok buat sampai 5 meter. Berarti kan sudah menyalahi fungsinya. Nah, itu kita hitung kelebihannya itu berapa gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus dijelaskan fungsinya apa. Tapi kalau memang tidak ada, ya dinolkan saja. Nah, kalau ekonomis itu terkait eksternal. Kalau nggak salah waktu kuliah saya menjelaskan kayak perubahan alur lalu lintas kalau nggak salah ya. Kemudian tiba-tiba kalau ada ya di sebelah rumahnya ada makam gitu kan, tiba-tiba ada kuburan gitu kan. Nah, atau tiba-tiba pas di sebelah rumahnya dibangun masjid. Betul, saya Islam, saya Muslim, pasti berpikiran rumah itu bagus gitu di sebelah masjid. Tapi itu justru kalau di pasar, di sebelah ya, kita tidak berbicara dekat. Kalau dekat dengan di sebelah itu berbeda ya. Kalau di sebelah itu pasar malah tidak merespon dengan baik. Jadi tidak positif dia, tapi malah negatif. Tapi kalau dekat, iya, itu merespon positif. Tapi kalau di sebelah masjid, itu malah meresponnya negatif. Tapi walaupun saya pribadi sebenarnya itu malah senang rumah di sebelah masjid gitu. Ya, tapi kita menilai ini kan nilai pasar. Definisi nilai pasar itu adalah ya antara pembeli yang berniat membeli dengan penjual yang berniat menjual. Ya, jadi memang kalau kita membeli itu memang kita niat untuk membelinya dan semua orang sepakat gitu loh. Ya, jadi kalau ekonomis itu lebih ke arah aspek eksternal. Kalau memang tidak ada terjadi perubahan apapun ya nol saja, gitu ya, Mbak Dian ya, oke ya. Nah, terus di sini kan penyusutan fungsional 15%, ekonomisnya 10%. Penyusutan ya, kalau fisiknya memang itu tidak ada, dinolkan saja nggak apa-apa Mbak Dian. Oh iya Pak. Ya, kalau memang tidak ada loh, saya kan nggak tahu. Kalau ada dijelaskan. Ya nanti saja, revisinya nanti saja. Nanti aja ya Pak. Nanti pada saat ujian, hasil ujiannya dikasih ke saya yang sudah direvisi. Jangan sekarang. Iya Pak. Terus di sini penyusutan fisiknya itu asumsi umur efektif dibagi umur ekonominya ketemu 25% atau 0,25. Terus di sini kondisi fisik sebelum penyusutannya itu 1 dikurangin 25%, hasilnya 75%. Penyusutan fungsionalnya, penyusutan fungsional dikalikan dengan kondisi fisik sebelumnya, sebelum penyusutan ketemu 11,25%, dan begitu pula dengan penyusutan ekonomis dikali dengan 75%, hasilnya 7,5%. Terus di sini kondisi fisik akhirnya 75% dikurangin 11,25% dikurangin 7,50%
ketemunya 56,25%. Terus nilai pasar akhirnya yaitu kondisi fisik akhir dikalikan dengan RCN ketemu hasilnya 201.656.250 juta. Hasil ini sama dengan ketika kita menghitungnya dengan 0,25 ini, misalnya 0,25 dikali RCN, hasilnya itu 89.625, terus RCN dikurangin ini, RCN dikurangin penyusutan fisiknya ketemu 268.875. Kemudian penyusutan fungsionalnya itu ini dikali 15% ketemu hasilnya 40 juta. Terus yang hasil penyusutan fisiknya dikali ini ketemu hasilnya 26 juta. Terus nanti hasil akhirnya itu dapat kita ketahui melalui 268 juta dikurangin 40 juta dikurangin 26 juta, hasilnya 201.656.250 dan hasilnya itu sama. Betul. Caranya benar. Cara depresiasi yang dilakukan Mbak Dian sudah benar, ya. Oke, nggak ada masalah. Nggak ada saya review lagi. Terus, udah itu aja? Sudah, Pak. Petanya, terus fotonya, dokumen pendukung lainnya belum? Belum sempat saya masukkan, Pak. Baru dikerjain semalam. Tapi nanti untuk pengganti ujian, tugas pengganti ujiannya harus lengkap ya. Jangan cuma dikasih ini loh. Dikasih Iya, ini Pak. nilainya ya nggak full jadinya. Ya? Iya, Pak. Oke, berarti baru ini ya, baru kertas kerja Excel-nya saja ya? Iya. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ini saya kasih applause buat Mbak Dian. Baik, terima kasih Terima Mbak kasih, Dian. Pak. Ya, silakan ditutup screen share-nya. Oke, sebelum saya minta Mas Zul, yang dari kawan-kawan yang lain ada mau pertanyaan, diaktifkan videonya ya. Ya, ada mau ditanyakan terkait dengan hasil tugas dari Mbak Dian? Tidak ada? Pak. Ya, siapa? Zul, Pak. Oh ya, Mas Zul, silakan. Kemungkinan saya belum bisa presentasi, Pak. Soalnya nggak tahu file, ya. Soalnya nggak tahu filenya. Tapi kemarin saya buat pembanding saya ada kan 3. Nah, 2-nya ada bangunan, 1-nya tanah kosong, Pak. Itu bisa? Ya, oh ya, lupa saya. Kalau bisa, nanti di tugasnya itu diikutkan atau disertakan foto-foto pembanding ya. Jadi misalnya kayak tadi Mbak Dian, rumah pembandingnya difoto dari pinggir jalan ya, 1 atau 2 nggak masalah, nggak usah banyak-banyak. Kalau Mas Zul mau pakai foto 2 ada rumah tinggal dan 1 tanah kosong ya nggak ada masalah. Memang kan yang kita cari, memang selama ini kalau bisa di real pekerjaan kita, memang kalau bisa kita cari itu tanah kosong pembandingnya. Jadi nggak perlu adjustment gedung bangunan kan gitu ya. Karena bangunan itu apalagi kalau kita nggak lihat ke dalam. Kalau pembanding kan kita nggak bisa lihat ke dalam ya. Kecuali kalau kebetulan memang ya saya bukan sering sih, ada beberapa kali memang pergi ke pembanding, rumahnya dijual, terus saya masuk sampai ke dalam. Jadi kita bisa tahu dalamannya kan gitu ya. Tapi kadang-kadang yang cuman via telepon saja, dia nggak mau kan gitu. Nah, itu menjadi kendala tersendiri. Karena kalau kita tidak masuk ke dalam, kita tidak tahu betul kualitas bangunannya. Nah, makanya usahakan walaupun aset yang kita nilai,
walaupun pembanding itu kita lihat. Kalau di peraturan SPI-nya kita harus lihat. Tapi itu tadi, lihatnya itu ada yang cuman dari luar, ada yang bisa kita sampai masuk ke dalam. Nah, kalau realnya itu kita seakan-akan jadi pembeli. Ya, saya kadang-kadang ya merasa apa namanya, berdosa juga sih, tapi ya gimana, tuntutan kerjaan juga gitu kan. Jadi seakan-akan kita jadi pembeli, kita datang ke rumah orang yang mau dijual, dia sudah menjelaskan panjang kali lebar gitu ya, kondisi rumahnya kita sudah tanya. Nah, pada saat kita melakukan penilaian, baik aset yang dinilai maupun pembanding, itu seakan-akan kita mau jadi pembeli. Maksudnya seakan-akan itu apa? Jadi kita tanya, dibangun tahun berapa? Ini kalau yang terlihat misalnya kayak atapnya, pintunya, dindingnya itu kan terlihat ya. Tapi yang tidak terlihat juga kita tanya, misalnya listriknya berapa. Terus kalau misalnya bangunan 2 lantai itu kita bisa tahu nggak konstruksinya seperti apa, ya. Memang harus cerewet. Jadi pada saat kita jadi penilai itu memang harus cerewet. Tanya. Itu apalagi kalau kita menilai properti komersil, itu lebih cerewet lagi. Kalau rumah tinggal itu ya kalau misalnya dia 2 lantai atau 3 lantai, ya kalau memang tidak bisa sampai ke sana pertanyaan kita, nanti malah terlalu curiga, ya kita, ini dibangun tahun berapa Pak? Ada renovasi atau tidak? Gitu ya. Karena bisa jadi dia dibangun lama, tapi kemudian direnovasi baru 2 atau 3 tahun terakhir, gitu. Nah, renovasinya total apa tidak, ini listrik berapa, ini AC ada di mana saja, ini ya pokoknya seakan-akan kita membeli rumah tinggal tersebut, ya. Nah, begitu juga aset yang kita nilai. Nah, kalau aset yang kita nilai karena ini tugas pengganti UAS yang saya minta adalah rumah sendiri, ya pasti tahu. Tapi kalau kita penilai kan yang kita nilai itu kan bukan rumah kita. Yang kita nilai itu kan rumah orang lain. Nah, ini harus kita tanya betul sama si pemiliknya. Ini dibangun tahun berapa? Terus kita lihat material keramiknya, atau dia pakai marmer, atau dia pakai apa gitu kan. Nah, jangan lupa. Nah, biasanya saya di backup dengan foto-foto. Jadi supaya nggak, kalau untuk material ya, kalau untuk material supaya kita nggak terlalu banyak tanya, saya backup dengan foto-foto. Jadi saya banyak foto memang, ya. Bukan berarti kita jadi fotografer, bukan ya. Nanti malah jadi fotografer lagi nanti, bukan. Tapi untuk membantu kita pada saat kita sudah sampai di kantor nanti, karena di kantor itu kan kertas kerjanya lengkap, materialnya apa, kan gitu, dicat berapa persen, diaci berapa persen, terus keramiknya apa, dinding kamar mandinya apa, jadi lengkap ya kalau kertas kerja di kantor. Nah, saya untuk membackup itu semua saya foto-foto, ya, jadi supaya kalau kita lupa, kita bisa melihat hasil foto-foto kita, gitu ya. Oke, Mas Zul. Masih di mute Belum itu? saya cek, Pak. Oh, belum dicek, ya sudah. Ya, ini ya, kemarin seperti kesepakatan kita, tugas dikumpul pada saat Jam ujian. waktu jadwal ujian. Jamnya saya kemarin sudah sampaikan jam di HP saya ya. Kirim file Excel saja, satu file aja ya. Kan bisa di move or copy itu. Jangan nanti satu orang ngirim 5 file, pusing saya. Ya. Jadi satu file saja Excel, itu kan Excel semua itu. Satu file saja Excel, terus dijadikan satu file, mohon dinamakan nomor, biasanya kalau di absen itu kalau nggak salah nomor mahasiswa dulu ya, baru nama ya. Ya, berarti
tolong disampaikan nomor filenya dinamakan filenya ya. Filenya dinamakan nomor mahasiswa strip atau garing nama ya. Dan tolong jangan dihapus dulu. Maksud saya setelah dikirim ke saya jangan dihapus dulu. Saya butuh beberapa hari untuk downloadnya. Saya nggak langsung download semua. Kalau sudah dihapus, saya sudah sampaikan ini ya, berulang kali. Kemarin juga tahun lalu sudah saya sampaikan. Kalau dihapus nilainya saya nggak tahu, nggak keluar nanti ya. Jadi tolong jangan dihapus dulu file atau clear chat gitu, jangan ya. Kalau clear chat saya sudah ngomong ini, saya butuh beberapa hari untuk download. Karena apa? Karena saya download itu saya langsung nilai. Nanti saya, karena yang sudah saya download berarti itu sudah saya nilai gitu loh. Jadi yang belum biarin aja dulu di handphone ya. Jadi jangan meng-clear chat, apalagi menghapus file yang sudah dikirim ke saya. Ya, tolong ya. Entah itu 2 hari, entah itu seminggu, biarin aja lah. Ya kalau memorinya penuh, yang dihapus chatting yang lain, jangan yang sama saya. Ya, ini tolong didengar betul ya. Ini Mas Zul, ketua kelas, siapa lagi? Mas Reza, ini saksi ya. Jadi kalau ada nilainya besok nggak keluar, jangan salahkan saya. Ya, nanti salahkan saya lagi. Karena saya butuh waktu. Yang sudah saya download ke laptop itu yang sudah ada nilainya. Jadi yang belum itu masih di file WhatsApp saya supaya saya jelas gitu loh. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan atau yang ingin didiskusikan terkait dengan tugasnya? Saya Pak. Ya Pak, ya Mas Bul, silakan. Rugi nggak jadi file saya. Saya apa namanya? Buatnya 2 pendekatan Pak. Jadi perhitungannya itu ada pakai 2 pendekatan. Nah, yang pendekatan pertama kayak Mbak Diva tadi. Mbak siapa? Dian. Nah, Mbak Dian. Nah, terus yang kedua itu pakai pendekatan pendekatan pendapatan Pak. Iya nggak? Ya nggak apa-apa, silahkan ya. Kalau memang mau kreatif sendiri ya lebih bagus. Soalnya kan kemarin yang saya ikut yang Bapak kasih kakak tanah kosong sama bangunan itu loh Pak. Nggak ada masalah. Ya yang penting syarat minimalnya terpenuhi kan gitu kan, pendekatan biayanya terpenuhi kayak seperti Mbak Dian tadi. Itu kan pendekatan biaya ya sebenarnya kan, kita sebut dengan pendekatan biaya. Nggak ada masalah. Tapi itu tadi masih belum lengkap, baru kertas kerja Excel yang untuk perhitungan nilai saja. Nanti lokasi, peta, dan lain sebagainya, tolong disampaikan lebih detail ya. Kalau bisa, bukan kalau bisa sih, harus ya. Alamatnya lengkap ya, bukan kalau bisa, ini harus lengkap. Seperti Mbak Dian tadi kan yang dinilai rumah tinggal di mana, kan gitu ya. Supaya, maksud saya membiasakan, bukan kalau bisa, harus ya, harus ada alamatnya. Jadi kalau tidak ada alamatnya, ya baik pembanding maupun pembanding satu, baik aset yang dinilai maupun pembandingnya itu harus ada alamatnya. Ya, biasakan dari awal seperti itu. Ya, jadi ini yang hadir di sini 38 orang saya sudah sampaikan alamat aset yang dinilai, alamat pembanding itu harus lengkap. Kemudian peta, foto, kertas kerja untuk tanah, kertas kerja untuk bangunan yang seperti Mbak Dian sampaikan tadi, oke, nggak ada masalah. Terus udah itu saja sih. Kalau mau nambah lagi pendekatan pendapatan ya silahkan. Ya, mau pendekatan pasar bisa. Tapi dengan syarat kalau pasar itu kan harus apple to apple. Nah, jadi kalau rumahnya di perumahan, ya seperti misalnya di Casa Grande lah. Memang tipikal betul, maksudnya tipikal betul itu ya memang luas tanah, luas bangunan yang sama gitu ya. Pakai pendekatan pasar mau pakai pendekatan pasar silahkan. Tapi kalau rumah tinggal kan jarang, apalagi kalau kita menilai di rumah di perkampungan. Maksudnya bukan di perumahan ya, perkampungan itu maksudnya yang tidak di perumahan. Ya itu kan variasinya sangat besar sekali, baik variasi bangunan, apalagi variasi tanahnya. Apalagi kalau tanahnya dulu tanah-tanah warisan lagi kan gitu. Ada yang besar, ada yang lebar, ada yang kecil. Oke, ada yang mau ditanyakan atau yang mau volunteer, mau saya review tugas akhirnya? Ya,
kalau kita lihat Mbak Dian secara nggak langsung sudah saya review, ya pekerjaannya minimal sudah 50% sudah oke kan gitu, nggak ada masalah. Tinggal 50% lagi. Ya, ada yang mau volunteer bersedia untuk memaparkan tugasnya? Tidak ada? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Tidak ada juga. Siapa? Saya kan memakai 3 pembandingnya tanah kosong semua. Nah, salah satu tanah kosongnya itu benar-benar di kebun masuk itu kalau yang saya tanya ke yang punya itu kapan punyanya, dia lupa, itu bagaimana, Pak? Kapan punyanya? Kalau tanah ya nggak usah ditanya kapan punyanya. Yang punya waktu tanah itu diciptakan sama Allah ya. Saya pun nggak tahu tuh kapan diciptakan tanahnya itu. Ya, nggak ada masalah. Kan saya kemarin lihat dari... Oke. Saya kemarin lihat dari sertifikatnya, Pak. Ya, itu bukti kepemilikan. Ya, kalau sertifikat bukti kepemilikan baru 1 hari sama waktu sudah 100 tahun dia punya, nilainya ya sama gitu ya. Kalau sertifikatnya sama-sama hak milik. Jadi nggak ada masalah. Nah, tadi Mbak Dian tadi, waktu tadi itu justru diasosiasikan dengan waktu bangunan. Tidak, itu waktu penawaran harusnya. Ya, saya sudah sampaikan ke Mbak Dian tadi. Saya coba lihat nanti apakah direvisi atau tidak nanti kertas kerjanya Mbak Dian tadi. Itu bukan waktu buat tanahnya. Yang di-adjust sama Mbak Dian tadi itu adalah waktu buat bangunan. Padahal yang di-adjustment itu adalah tanah. Jadi nggak pas, ya, gitu. Ya, tolong juga diperhatikan, saya sudah menyampaikan juga beberapa kali, cari pembanding itu apple to apple ya. Kalau kita punya apple Malang, pembandingnya apple Washington masih nggak ada masalah. Ya, atau pembandingnya apple Fuji nggak ada masalah. Tapi semua orang di dunia ini sepakat itu mengatakan apple. Ya, jangan cari pembanding yang apple to jeruk gitu loh, atau apple to durian. Misalnya begini, kayak tadi Mbak Dian luas tanah 200, ya nggak ada masalah. Pembandingnya kebetulan saya lihat juga yaitu tadi 105, 200, 150 masih oke. Tapi kalau nilai tadi Mbak Dian yang asetnya 200 meter, terus pembandingnya 2 hektar, nah itu ya apple to durian namanya, ya remuk apple-nya jadinya, nggak pas. Walaupun itu sama-sama tanah, walaupun semua orang sepakat bahwa apple sama durian itu buah, ya nggak ada yang bilang apple itu buah, durian itu hewan, tidak ada, sama-sama buah, tapi tidak sejenis. Sama 200 meter sama 2 hektar itu sama-sama tanah, tapi ya nggak pas gitu ya. Ya, jadi pembandingnya seperti itu ya, Mbak Anggia. Jadi jangan walaupun tanah kosong malah kebetulan, jadi kita nggak perlu mengadjust nilai bangunan RCN-nya, pembanding malah bagus. Ya kalau saya sih dari dulu sih berharap tuh ketemunya tanah kosong terus supaya nggak pusing mengadjust bangunannya. Ya, oke. Ada lagi mau ditanyakan? Tidak ada? Ini sudah, ya tapi kalau saya lihat dari kerjaannya Mbak Dian, berarti sudah ada yang, atau sudah yang paham, sudah ada. Berarti kalau ada yang belum paham, ya DL ya. Saya juga udah ngasih waktu, silakan tanya segala macam, enggak ada yang tanya, terus nanti pada saat menyerahkan ujian, enggak ngerti gitulah. Nah ini sayang sekali. Ya, oke. Kalau tidak ada rule of the game-nya, saya ulangi lagi, nggak apa-apa, saya cerewet.
Satu, dikumpul tugasnya pada saat jam ujian terjadwal. Ya. Yang kedua, ya, tolong dicatat ya. Kalau nggak dicatat juga nggak apa-apa, asal ingat. Yang kedua, filenya tolong dinamakan nomor mahasiswa dulu, baru nama. Karena di absen di penilaian seperti itu. Terus yang ketiga adalah jangan filenya dihapus dulu di WhatsApp-nya. Jadi kirim via WhatsApp saja, nggak usah email. Email saya buat alamat email baru, kelamaan ya. Jadi kirim via ke WhatsApp. WhatsApp-nya nomor saya yang 395. Nanti saya kasih lagi ke Mas Zul, tolong Mas Zul infokan ke teman-temannya. Jadi tolong jangan dihapus dulu ya. Kalau dihapus nilainya nggak ada, jangan salahkan saya ya. Yang keempat, kuliah kita sepertinya ini yang terakhir di semester ini. Kalau mau ada pertanyaan segala macam, untuk sementara saya tutup. Setelah UAS, kalau mau tanya lagi nggak ada masalah, ya. Tapi sementara ini pertanyaan sudah saya tutup karena berkali-kali saya tanya tadi ada yang ditanyakan, tidak ada yang tanya. Berarti saya mengasumsikan bahwa sudah paham semua. Tapi kalau dari kertas kerja Mbak Dian tadi, saya lihat sebenarnya sudah paham, jadi nggak ada masalah. Tapi ada yang menyimak, ada yang enggak, itu yang saya perhatikan. Ya, oke, mungkin 4 hal itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nggak ada kendala dalam hal penyusunan tugas pengganti UAS-nya. Nanti nilainya berarti nilai UTS-nya itu sama Bu Uswatun, nilai UAS-nya saya yang kasih. Ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya ini pas kita 1 jam, tadi kurang lebih jam 7.40, ini sudah jam 8.40, ya kalau di Indonesia Tengah sudah jam 9.40 ya, pas 1 jam, perkiraan saya juga pas 1 jam, tadi saya memperkirakan 1 jam, 1 jam setengah. Kalau ada Mas Zul presentasi mungkin jadi 1 jam setengah, tapi karena batal ya apa boleh buat. Nanti filenya jangan rusak ya, Mas Zul ya, ini dikirim ke saya ya. Kalau rusak nanti nilainya 0 Iya, loh. Pak. Iya, Jadi Pak, pastikan iya, Pak. dulu filenya bisa dibuka ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong videonya diaktifkan. Saya tak screenshot dulu. Aktifkan semuanya ya. Pak, ini di presensi nggak, Pak? Maksudnya Ya. presensi di Google Form? Ya, di presensi nggak apa-apa. Ya, Baik, tolong, Pak. tapi nanti screenshot ini saya share ke Mas. Ya, tolong diaktifkan videonya semua. Saya mau tak screenshot 1, 2, 3. Oke, jangan ini dulu halaman 2-nya 1, 2, 3. Ya, walaupun Sofiatun, Dea, Danti, Dabia tidak mengaktifkan videonya, ya udah nggak apa-apa. Oke, baik, pertemuan saya akhiri sampai di sini untuk semester ini. Tidak ada tanya jawab dulu mengenai tugas dan kuliah, selesai. Tapi setelah UAS, kalau mau tanya nggak ada masalah, boleh ya. Udah ditutup pertanyaan, saya mengasumsikan tidak paham. Kalau nggak paham ya berarti nilainya jelek. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semester ini kita ketemu lagi ternyata. Mudah-mudahan semester depan ketemu di mata kuliah yang lain atau di tempat yang lain nggak ada masalah. Saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya Ya, Pak. end semua. Meeting for all. Terima kasih.